Gaza dan sandera Israel sama-sama sekarat karena kelaparan. Brigade Al-Qassam Hamas merilis video di platform media sosial Telegram yang menunjukkan seorang sandera Israel yang kurus kering. Video ini membuat Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu naik pitam. Sandera Israel itu tampak dalam kondisi sangat lemah, kurus, dan kekurangan gizi. Netanyahu mengecam dan meminta Palang Merah Internasional untuk mengirimkan bantuan makanan bagi para sandera. Namun Hamas mengajukan syarat agar bantuan yang diberikan tidak hanya bagi para sandera, tapi juga warga Gaza secara keseluruhan, yang kondisinya tidak kalah mengenaskan. Lebih dari 1 juta warga Gaza mengalami kelaparan, ratusan diantaranya meninggal dunia. Baik Israel maupun Hamas seolah menjadikan tragedi sebagai alat tawar-menawar dalam peperangan. Simak selengkapnya dalam video berikut. Al Jazeera melaporkan awal Agustus ini kelompok Hamas menunjukkan video 2 sandera Israel yang ditawan di terowongan-terowongan mereka. 2 sandera ini adalah Evyatar David dan Rom Baslavski yang tampak dalam kondisi sangat lemah, kurus, dan kekurangan gizi. 2 sandera Israel itu ditawan sejak serangan Hamas ke wilayah selatan Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu konflik di Gaza hingga saat ini. Artinya sudah lebih dari 600 hari mereka menjadi tawanan perang. Salah satu video yang dirilis menunjukkan Evyatar David sedang menggali tanah yang ia sebut seperti kuburannya sendiri. Video itu mendapat kecaman keras dari komunitas internasional, termasuk Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Dalam pernyataan di Yerusalem pada Minggu 3 Agustus 2025, Netanyahu mengecam keras video itu dan menyebutnya sebagai video horor. Ia pun tampak murka dan bertekad untuk membebaskan seluruh sandera Israel serta melenyapkan kekuatan Hamas. הם מריבים אותם כמו שהנאצים הריבו את היהודים. וכשאני רואה את זה, אני מבין בדיוק מה החמאס רוצה. לא רוצה עסקה, הוא רוצה לשבור אותנו. באמצעות סרטוני הזוועה האלה, באמצעות תעמולת הזוועה השקרית שהוא מפיץ בעולם. אבל אנחנו לא נשבר. אני מתמלא בנחישות עוד יותר חזקה. לשחרר את בנינו החטופים, לחסל את החמאס, להבטיח שעזה לא תהווה יותר איום על מדינת ישראל. Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengecam keras video tersebut. Dalam unggahan di platform X, Macron menyebut tindakan itu sebagai kecaman yang keji dan tidak manusiawi. Meski mengecam Hamas, namun Macron tetap berkomitmen terhadap solusi 2 negara untuk menyelesaikan konflik. Ia menegaskan Prancis akan mengakui negara Palestina pada September 2025 dengan syarat Hamas tidak berperan dalam pemerintahan Gaza pasca konflik. Sebagai tindak lanjut atas beredarnya video sandera Hamas itu, Netanyahu telah berbicara dengan Kepala Delegasi Palang Merah Internasional untuk Israel, Julian Larsen, agar mereka membantu menyediakan makanan dan perawatan medis bagi para tawanan yang masih ditahan di Gaza. Netanyahu juga kembali menyalahkan Hamas yang disebutnya menyebarkan kebohongan soal kelaparan di Gaza, tetapi menyebabkan kelaparan bagi sandera Israel. Tudingan Netanyahu ini segera saja mendapat bantahan dari kelompok Hamas. Hamas buka suara usai merilis rekaman video yang menunjukkan kondisi kurus kering sandera yang mereka tahan. Juru bicara Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, Abu Obeidah, menegaskan bahwa para sandera tidak menerima hak istimewa dalam hal makanan. Lebih lanjut, Hamas menegaskan bahwa sandera itu menerima jatah makanan yang sama dengan warga Palestina di Gaza yang dilanda krisis kelaparan. Hamas pun mengklaim mereka tidak ada kesengajaan untuk membuat para sandera kelaparan. Antara jatah makanan yang mereka makan sama dengan yang dimakan oleh warga sipil. Saat dunia mengecam Hamas atas video sandera Israel yang kurus kering,
Ada anak-anak dan warga Gaza yang kian miris kondisinya. Kondisi kelaparan parah membuat banyak anak-anak Gaza menderita malnutrisi akut. Berbagai truk bantuan kemanusiaan yang masuk wilayah ini masih saja dibatasi. Pada Sabtu 2 Agustus 2025, Israel hanya mengizinkan 36 truk bantuan masuki jalur Gaza, mengutip laporan dari Al Jazeera. Jumlah itu tak sebanding dengan 22.000 truk bantuan yang masih terparkir di luar jalur Gaza. PBB memperingatkan pada Minggu bahwa sebanyak 1 juta wanita dan anak-anak di Gaza mengalami kelaparan. Seorang dokter di rumah sakit sahabat pasien Gaza, Susan Marov, mengungkapkan malnutrisi yang dialami anak-anak Palestina saat ini. لكن في هذه الفترة كانت عند الأطفال سوء تغذية اتباع نظام المجاعة ما في مكملات كافية فأصبح جميع الأطفال يعانون من سوء تغذية عندنا طبعا بعض الأطفال بنضطر إلى تبييتهم في المشفى نتيجة سوء التغذية الحاد ونقص المكملات الغذائية لديهم. Setidaknya sebanyak 175 orang termasuk 93 anak-anak dipastikan meninggal dunia akibat kelaparan menurut data dari Kementerian Kesehatan Gaza. Kelompok Hamas juga mengaku bersedia berkoordinasi dengan Palang Merah Internasional untuk mengirim bantuan kepada para sandera yang masih ditahan di Gaza. Namun Obeida melontarkan syarat untuk Israel. Syaratnya adalah Israel harus membuka koridor bantuan kemanusiaan secara permanen bagi warga Gaza dan menghentikan serangan udara. Sementara Israel salah satu syaratnya adalah pembebasan sandera untuk mencapai gencatan senjata di Gaza. Kelompok Hamas berulang kali menawarkan pembebasan sejumlah sandera yang masih hidup dan pengembalian jenazah sandera yang meninggal. Terakhir pada Juli, Hamas menyambut positif proposal gencatan senjata yang disodorkan oleh Amerika Serikat. Proposal itu berisi gencatan senjata selama 60 hari dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari sejumlah wilayah di Gaza. Video 2 sandera Israel yang kurus kering bak bayang kematian memantik murka Netanyahu. Ia mengecam, menuntut bantuan untuk sandera yang ditahan, tapi Hamas balik bersyarat. Warga Gaza yang kelaparan juga harus mendapat haknya atas bantuan kemanusiaan. Di balik layar, kelaparan menjadi alat tawar dan nyawa manusia terhitung dalam kalkulasi perang. Gaza tercekik blokade. Israel menuding Hamas menyalahkan pengepungan. Di tengah penderitaan 1 juta perempuan dan anak-anak, syarat dan tuntutan terus diperdagangkan. Di medan konflik ini, kemanusiaan seringkali kalah suara dari strategi, dan korban justru menjadi senjata paling ampuh. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.